Halo para sahabat, jumpa kembali dalam program Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik, senang sekali karena pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 8. Nah, kali ini kita akan belajar dalam semester yang kedua ini tentang materi gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan manusia. Nah, para sahabat terkasih, dalam kesempatan ini Pak Ari akan ditemani oleh 3 sahabat Pak Ari untuk proses belajar online ini, juga dengan para sahabat-sahabat yang lain yang ada di rumah. Nah, siapa saja para sahabat Pak Ari yang akan bergabung dalam kesempatan ini? Yaitu yang pertama adalah Vino. Halo Vino. Halo, terima kasih. Kemudian yang kedua adalah Monica. Halo Monica. Halo, selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Yang ketiga adalah Catherine. Halo. Iya. Semangat pagi Pak Ari. Semangat Oke, pagi nah, teman-teman semua. Mereka bertiga akan bersama-sama Pak Ari untuk belajar tentang materi ini, juga bersama-sama dengan sahabat-sahabat kelas 8 di rumah, dan kita siapkan diri untuk belajar. Sebelumnya, mari kita awali dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh sahabat kita Vino. Silakan Vino. Teman-teman sekalian, kita hendak untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus menghendaki agar semua yang beroleh keselamatan sejatimu. Oleh karena kehendak-Mu itu, Engkau berkenan menyediakan bagi kami sakramen-sakramen dan keselamatan di dalam gereja. Kami mohon, bimbinglah kami dalam pelajaran hari ini, agar kami dapat mengenal dan memahami sakramen keselamatan yang Engkau tawarkan kepada kami. Semua demi kemuliaan-Nya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Vino yang sudah memandu kami dalam doa pembukaan. Nah, para sahabat kelas 8 terkasih, kita masih dalam proses KBM online. Tentunya kita harus tetap semangat, ya, jangan menyerah, tetap belajar, dan jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol pencegahan terhadap COVID-19 supaya kita dan keluarga kita tetap sehat selalu. Amin. Nah, para sahabat terkasih, para sahabat, ini kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu bersyukur atas pelayanan gereja sebagai persekutuan yang menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang, peduli mewujudkan pelayanan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang, dan memahami makna gereja sebagai paguyuban yang melayani umat beriman sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang, dan yang terakhir adalah melakukan aktivitas untuk mewujudkan gereja sebagai persekutuan yang menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Sedangkan indikator yang akan kita capai adalah yang pertama, menjelaskan berbagai simbol dalam berkomunikasi. Yang kedua, menjelaskan bahwa gereja sebagai sarana keselamatan. Yang ketiga, menjelaskan sakramen sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Nah, para sahabat terkasih, para sahabat, kalau kita melihat gambar ini, Pak Ari pengen mendengarkan pendapat atau tanggapan sahabat tentang makna gambar ini, ya. Kira-kira apa ya maknanya, ya? Ada yang bisa bantu jawab? Iya, silahkan. Oh ya, Monica, silahkan membantu Pak Ari untuk menyampaikan pesan atau makna gambar ini. Silakan.
Nah, teman-teman, di atas aku ini ada gambar, poster lebih tepatnya, yang menghimbau kita semua di masa pandemik ini untuk melaksanakan 3M, yaitu ada memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk Monica. Ya, betul sekali. Kita tetap harus menjaga keselamatan kita. Ya, baik. Terima kasih Monica. Nah, Pak Ari punya gambar yang kedua. Ya, Pak Ari punya gambar yang kedua. Siapa ya kira-kira yang bisa memberi makna atau pesan dari gambar berikut ini? Silakan. Ada yang bisa membantu Pak Ari? Oke, Kathleen. Ya, Kathleen, silakan untuk menyampaikan pendapatnya, apa pesan dan makna dari gambar tersebut berkaitan dengan keselamatan. Silakan Kathleen. Gambar tersebut mengisahkan Simon Petrus yang mendatangi Yesus. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, langkah demi langkah untuk mendapatkan Yesus. Dia semakin jauh dari perahu yang menjamin keamanannya. Tiba-tiba Petrus kelihatan kehilangan fokusnya pada Yesus yang memanggilnya untuk berjalan di atas air yang sama sekali jauh dari tenang. Entusiasme dan cintanya yang bersifat impulsif, yang selama ini menopang imannya, menjadi goyah, dan ia pun mulai tenggelam. Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia. Yesus telah menyelamatkan Petrus. Iya, oke. Bagus sekali Kathleen. Terima kasih bahwa di sini Simon Petrus mendapat keselamatan berkat pertolongan dari Yesus yang datang menolong di mana saat kita mengalami masalah dan kita bersandar serta percaya kepada Yesus. Oke, terima kasih Kathleen. Baik, kita lanjutkan. Nah, Pak Ari ingin tahu pasti di antara para sahabat mempunyai pengalaman-pengalaman pernah diselamatkan oleh orang lain ya dalam suatu peristiwa. Nah, coba ingat-ingat pengalaman atau peristiwa itu, kemudian bisa ditulis, nah, kemudian nanti di-sharingkan ya. Tapi untuk saat ini Pak Ari ingin mendengarkan satu sharing pengalaman dari sahabat kita ya, Vino, yang akan bercerita pengalamannya tentang diselamatkan oleh orang lain. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan. Silakan Vino. Terjadi pada tahun 2015. Saya sedang di perjalanan pulang dari rumah nenek saya dengan menggunakan sepeda motor bersama kakak. Pada saat itu sedang hujan lebat yang menyebabkan penglihatannya kakak saya sedikit terganggu dan juga menyebabkan jalan yang licin. Kemudian ada sepeda motor yang melaju kencang menyenggol saya dan kakak saya, sehingga kakak tidak bisa mengendalikan sepeda motor. Akhirnya sepeda motor tergelincir dan di sepanjang jalan. Tiba-tiba ada seseorang warga yang melihat kami dan langsung membantu kami untuk diobati dan diberi tempat untuk duduk. Kami di situ sambil menunggu hujan reda sekitar 10 menit kemudian. Hujan sudah reda, kami melanjutkan perjalanan dan berterima kasih pada warga tersebut. Baik, kisah pengalaman dan sharing yang menarik sekali Vino. Nah, para sahabat terkasih, berbicara tentang keselamatan, Pak Ari ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar, bahwa keselamatan itu terjadi di waktu sekarang ini, di tempat kita ini, kita yang sedang bersiarah ini, yaitu di dunia maupun kelak dalam kehidupan kekal, ya, eskatologis. Setelah kita meninggal dunia, yaitu hidup bahagia di surga. Ketika kita masih berada di dunia ini, keselamatan itu akan terjadi jika kita dapat merubah perilaku buruk menjadi yang baik. Ya,
Sebagaimana tadi, contohkan bagaimana Petrus yang semula takut, tidak percaya, namun akhirnya dia percaya dan akhirnya ditolong oleh Yesus, ya. Maka untuk itu kita perlu bertobat sehingga mendapat pengampunan dari Tuhan. Hal ini menjadi bekal untuk mendapatkan keselamatan di kehidupan kekal kita nanti. Nah, sebagai orang beriman, tentunya memandang dan sangat yakin bahwa sumber keselamatan itu ada pada Allah. Allah yang menjadikan kita sampai pada keselamatan yang sejati, yaitu keselamatan abadi bersama Allah di surga. Dengan demikian, sumber keselamatan itu adalah datangnya dari Allah sendiri. Ya. Seperti yang terungkap dalam Kisah Para Rasul, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Para sahabat yang terkasih, kita lihat sekarang bagaimanakah konsep keselamatan yang ada dalam kitab suci. Kita lihat yang pertama, ya. Dalam Matius 14 ayat 30-31, bahwa keselamatan diartikan sebagai mendapat pertolongan sehingga terhindar dari bahaya. Ketika Petrus akan tenggelam, ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Segeralah Yesus mengulurkan tangan. Yang kedua, dari Lukas 8 ayat 35-36, dikatakan bahwa keselamatan diartikan sebagai sembuh dari penyakit dan penderitaan. Yang ketiga, dari Yakobus 5 ayat 20, katakan bahwa keselamatan diartikan sebagai bebas dari kematian. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yang keempat, dari Matius 9 ayat 22, keselamatan diartikan sebagai beriman. Maksudnya, jika seseorang beriman kepada Yesus, ia tergolong orang yang mendapat keselamatan, seperti apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan yang sakit pendarahan. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan yang terakhir, dari Kisah Para Rasul, ya, bab 15 ayat 11, dikatakan bahwa keselamatan diartikan sebagai kasih karunia Tuhan. Kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan. Demikian dasar dari keselamatan yang dapat kita temui dalam kitab suci. Baik, para sahabat kelas 8 terkasih, kita akan jeda sejenak dan kita akan berjumpa lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Halo para sahabat kelas 8 terkasih, kita berjumpa kembali. Fokus ya. Baik, kita lanjutkan membahas tentang materi gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan manusia. Nah, para sahabat terkasih, kehadiran Allah dalam kehidupan kita itu melalui tanda-tanda. Allah tidak hadir secara tiba-tiba di hadapan kita secara fisik, melainkan melalui tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu ada dan berkarya. Demikian pula dalam berkomunikasi, kita dapat melihat tanda-tanda atau simbol dalam berkomunikasi. Jadi tanpa sepatah kata diucapkan, seseorang memahami maksud dari tindakan atau tanda tersebut. Penyelamatan Allah kepada manusia melalui tanda-tanda dan juga sarana yang ada di dunia ini, gereja sebagai tanda dan sarana bagi Allah untuk melaksanakan karya penyelamatannya kepada manusia. Nah, gereja hadir untuk melaksanakan tugas perutusan yang telah diterima oleh para rasul dari Yesus. Tugas perutusan tersebut merupakan tugas untuk melanjutkan karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Dengan demikian, gereja berperan untuk membawa umat semakin berkenan kepada Yesus dan tetap setia kepada Yesus. Nah, mari kita lihat sekarang tentang sakramen. Sakramen
berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang berarti sarana dan tanda keselamatan Allah bagi manusia, ya, secara vertikal. Gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat. Tujuan utama gereja ialah menjadi sakramen persatuan manusia dengan Allah secara mendalam. Dalam Katekismus Gereja Katolik dinyatakan bahwa sebagai sakramen, gereja adalah alat Kristus. Gereja di dalam tangan Tuhan adalah penyelamatan semua orang. Sakramen keselamatan bagi semua orang yang oleh Kristus dinyatakan cinta Allah kepada manusia sekaligus melaksanakannya. Untuk itu kita mengenal, atau Gereja Katolik mengenal adanya 7 sakramen gereja. Apa saja itu? Karena sakramen itu mewakili perjalanan hidup manusia dari lahir sampai mati. Sahabat Pak Ari akan membantu untuk menyebutkan 7 sakramen tersebut. Silakan Monica membantu Pak Ari untuk menyebutkan 7 sakramen. Nah, di dalam Gereja Katolik itu ada 7 macam sakramen, yaitu ada sakramen baptis, sakramen ekaristi, pengguatan atau krisma, sakramen tobat, pengurapan orang sakit, sakramen imamat, dan yang terakhir ada sakramen perkawinan. Iya, bagus sekali, lengkap 7. Terima kasih Monica. Nah, itu tadi 7 sakramen yang sudah dibantu disebutkan oleh sahabat kita Monica. Nah, para sahabat terkasih, mari kita lanjutkan untuk mendalami pesan tentang materi ini. Kita lihat dari ajaran gereja, yaitu Lumen Gentium artikel 1. Ya, untuk itu sahabat kita Catherine akan membacakannya untuk kita semua. Baik, silakan Catherine dan kita dengarkan ya. Gentium artikel 1. Terang para bangsalah Kristus itu. Maka konsili suci ini yang terhimpun dalam Roh Kudus ingin sekali menerangi semua orang dengan cahaya Kristus yang bersinar pada wajah gereja dengan mewartakan Injil kepada semua makhluk. Namun, gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Maka dari itu, menganut ajaran konsili-konsili sebelum ini, gereja bermaksud menyatakan dengan lebih cermat kepada umatnya yang beriman dan kepada seluruh dunia, manakah hakikat dan keputusannya bagi semua orang. Keadaan zaman sekarang ini lebih mendesak gereja untuk menunaikan tugasnya itu, yakni supaya semua orang yang dewasa ini tergabungkan secara lebih erat berkat berbagai hubungan sosial, teknis, dan budaya, memperoleh kesatuan sepenuhnya dalam Kristus. Para sahabat terkasih, setelah kita tadi mendengarkan dasar dari artikel pertama dari Lumen Gentium, mari kita sekarang lanjutkan dengan mendengarkan ajaran gereja dari Lumen Gentium artikel yang ke-9 yang akan dibacakan oleh sahabat kita Vino. Silakan Vino. Lumen Gentium artikel 9. Di segala zaman pada semua bangsa, Allah berkenan akan siapa saja yang menyeganinya dan mengamalkan kebenaran. Namun, Allah bermaksud memutuskan dan menyelamatkan orang-orang, bukan hanya satu persatu, tanpa hubungan satu dengan yang lainnya. Tetapi, Ia hendak membentuk mereka menjadi umat yang mengakuinya dalam kebenaran dan mengabdi kepadanya dengan suci. Maka, Ia memilih bangsa Israel menjadi umatnya, mengadakan perjanjian dengan mereka dan mendidik mereka langkah demi langkah dengan menampakkan dirinya serta rencana tidaknya dalam sejarah dan dengan menguduskan mereka bagi dirinya
Tetapi itu semua telah terjadi untuk menyiapkan dan melambangkan perjanjian baru dan sempurna yang akan diadakan dalam Kristus, dan demi perwahyuan lebih penuh yang disampaikan melalui sabda Allah sendiri yang menjadi daging. Adapun Israel menurut daging yang mengembara di padang gurun sudah disebut gereja Allah, begitu pula Israel baru yang berjalan pada masa sekarang dia mencari kota yang tetap di masa datang, juga disebut gereja Kristus. Iya, baik. Terima kasih Pino yang sudah membantu kita untuk mengerti dan memahami tentang Lumen Gentium artikel yang ke-9. Nah, para sahabat terkasih, mari kita renungkan sejenak dua ajaran gereja yang terdapat dari Lumen Gentium artikel yang pertama dan 9 tadi. Kita resapkan dalam hati dan sambil kita rehat sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Silakan. Halo para sahabat kelas 8 terkasih, kita jumpa kembali. Kita lanjutkan materi tentang gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan manusia. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dua artikel pertama dan ke-9 dari Lumen Gentium atau konstitusi dogmatis tentang gereja, yaitu adalah salah satu dokumen utama Konsili Vatikan yang kedua yang sudah dibacakan oleh dua teman kita tadi. Maka setelah kita mendengarkan, Pak Ari ingin mengajak kita semua untuk mendalaminya melalui 3 pertanyaan berikut ini, ya. Para sahabat di rumah bisa menuliskan di buku masing-masing, ya, nanti dikirimkan kepada Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan tema ini, yang pertama, carilah bukti bahwa gereja adalah sebagai sakramen, ya. Yang kedua, apa tugas gereja bagi umat manusia? Yang ketiga, bagaimana cara gereja menyalurkan keselamatan? Oke, itu 3 pertanyaan yang saya kira mudah karena sudah Pak Ari jelaskan dan ada di dalam dokumen gereja tersebut. Nah, baik para sahabat terkasih, Pak Ari ingin menyampaikan beberapa hal kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama, keselamatan atau kehadiran Tuhan yang menyelamatkan itu merupakan suatu kebutuhan yang mutlak bagi manusia, saya dan kita semua. Dan yang kedua, manusia dan sesama ini dijadikan Tuhan sebagai sarana keselamatan, ya. Kita bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan melalui sesama kita, seperti salib ini, ya. Secara vertikal Tuhan menyelamatkan kita, juga secara horizontal melalui sesama kita. Yang ketiga, gereja itu menjadi sarana Tuhan dalam melaksanakan karya keselamatannya, ya. Ingat, gereja itu selain gedung juga sebagai persekutuan umat yang percaya akan Yesus Kristus, ya. Jadi gereja menjadi sarana Tuhan dalam melaksanakan karya keselamatannya. Nah, kemudian gereja sendiri merupakan sakramen, yaitu tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia, ya, dan kesatuan seluruh umat manusia.
tanda yang menyelamatkan umat manusia. Ya, tadi ada 7 sakramen yang sudah kita bahas di atas, dari seperti baptis hingga sakramen pengurapan orang sakit atau perminyakan. Kemudian gereja ini memiliki tugas untuk menjadi sarana dan pembawa keselamatan bagi manusia. Ya, gereja menjadi sarana keselamatan bagi manusia. Dan yang terakhir, gereja menyalurkan rahmat keselamatan itu melalui 7 sakramen. Ya, 7 sakramen yang akan kita terima dalam ajaran agama Katolik. Ya, baptis, Ekaristi, Krisma itu adalah sakramen inisiasi. Nah, itu demikian para siswa, para sahabat terkasih, beberapa kesimpulan yang bisa Pak Ari sampaikan, dan mari kita sekarang hening sejenak untuk melakukan refleksi diri. Mari kita hening sejenak. Para sahabat terkasih, mari kita duduk dengan rileks dan tenang. Marilah kita kembali mengingat apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah mengetahui bersama bahwa Allah hadir melalui tanda-tanda dan melalui gerejanya. Gereja adalah tanda dan sarana keselamatan Allah. Gereja itu adalah sakramen. Kita diharapkan pula dapat menyalurkan keselamatan bagi orang lain. Pertanyaannya untuk kita refleksikan, sudahkah kamu merasa bahwa gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan? Bagaimana cara gereja menyalurkan keselamatan? Pernahkah kamu menjadi alat untuk memberikan keselamatan kepada orang lain? Apa yang dapat kamu lakukan untuk menyalurkan berkat keselamatan kepada orang lain? Silakan pertanyaan tersebut kita refleksikan sebagai bahan renungan bagi diri kita sendiri, sehingga kita juga bisa menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Nah, para sahabat terkasih, demikian materi kita, dan sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa penutup yang akan dipandu oleh sahabat kita, siapa ya? Oh ya, Monica yang akan memandu kita. Silakan Monica untuk memandu kita dalam doa penutup. Pada teman-teman, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu pada hari ini. Ajarilah kami Tuhan, agar kami mampu menjadi sarana keselamatan bagi orang lain dan siapa saja yang membutuhkan. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu dalam mewartakan karya keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, para sahabat terkasih, perjumpaan kita telah selesai. Terima kasih atas kebersamaan ini, dan tetap semangat belajar, tetap sehat. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah, dan sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih sahabat-sahabat Pak Ari yang sudah menemani Pak Ari, Rika, Evelyn, dan Vino, dan juga para sahabat yang ada di rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.